Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur, berterima kasih. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan melalui ibadah yang diproduksi oleh HKBP Tanjung Priuk. Marilah kita beribadah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kabar baik dari firman Tuhan hari ini, Imamat 10 ayat 10-11. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Saudaraku, mendengar kitab Imamat mungkin terlintas sejenak dalam pikiran kita adalah tentang para imam di dalam tugas-tugasnya sebagai perantara, baik dari Allah kepada umat atau umat kepada Allah. Memang inti dari isi kitab Imamat merupakan penyataan ilahi, yaitu perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel, yakni tentang peraturan-peraturan dalam ibadah maupun berbagai upacara keagamaan umat Israel pada zaman dahulu. Para imam yang dari suku Lewi diberi tanggung jawab penuh atas pelaksanaan seluruh ibadah dan upacara keagamaan itu. Karena itu dalam kitab Imamat tertulis petunjuk-petunjuk yang menyangkut tentang ibadah dan upacara keagamaan. Sikap yang harus dipelihara oleh umat Allah jika mereka ingin adanya persekutuan yang tak terputus dengannya. Serta juga petunjuk-petunjuk untuk para imam dalam menjalankan tugasnya. Semua peraturan atau petunjuk tersebut berorientasi kepada kekudusan, kados, di hadapan Tuhan. Sehingga siapapun dari umat Allah, termasuk para imam, haruslah kudus di hadapan Tuhan Allah. Sebab Tuhan Allah itu adalah kudus. Dalam nas ini lebih khusus ditujukan kepada para imam sebagai penyelenggara atau pemimpin ibadah umat kepada Allah. Tentu kita ingat ada banyak kisah dalam perjanjian lama yang memberitahukan orang-orang yang mengalami hukuman Allah karena tidak menjaga kekudusan di hadapan Allah. Seperti Nadab dan Abihu, anak-anak Harun yang harus mati karena mereka tidak menghormati kekudusan Tuhan ketika cara membawa api yang asing ke dalam kemah pertemuan. Miriam, saudara perempuan Musa, yang terkena kusta ketika menghina Musa di hadapan Tuhan.
Atau Hofni dan Pinehas anak Imam Eli yang merampas persembahan umat yang seharusnya untuk Tuhan, sehingga keduanya mati pada saat itu juga. Ada juga Raja Uzia yang tidak menghormati Tuhan ketika membakar ukupan yang seharusnya dilakukan oleh imam. Akibatnya Raja Uzia juga terkena penyakit kusta. Saudaraku, apa yang hendak kita petik dari nas firman Tuhan hari ini? Kita adalah umat berdosa, sehingga dengan cara apapun dari diri kita tidak akan bisa membuat kita kudus di hadapan Allah. Kristus sendirilah yang telah menguduskan kita dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Karena itu, mengenal apa yang kudus sebagaimana pesan firman ini adalah apabila kita sungguh-sungguh mengarahkan keseluruhan hidup kita kepada Kristus. Dialah yang akan memimpin kita untuk hidup seturut kehendak Allah. Marilah, mohonkanlah Kristus untuk membimbingmu menghidupi kekudusan yang telah dikaruniakannya kepadamu. Salam sehat bagi kita. Tuhan menolongmu dan menambahkan sukacita bagi keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa. Kepadamu sajalah kami datang bersembah sujud, mengucap puji dan syukur untuk segala berkat Tuhan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Bertambah hari-hari kehidupan kami, kiranya bertambah juga hikmat kebijaksanaan bagi kami, sehingga ketika kami menjalani hari-hari kehidupan kami semakin mengenal kehendak Tuhan. Kami semakin layak di hadapan Tuhan oleh karena anugerah-Mu yang memimpin kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, kami berterima kasih untuk firman-Mu sebagai kekuatan dan pembimbing kehidupan kami. Kiranya firman-Mu lah yang mengajarkan kebenaran-Mu bagi kami untuk kami lakukan. Kami berdoa ya Allah untuk kehidupan rumah tangga kami, agar kiranya berkenan di hadapan Allah. Kiranya kami hidup di dalam firman-Mu, dan kiranya Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu kepada keluarga kami, sehingga kami beroleh berkat dari Tuhan Allah, dan kami hidup dalam damai sejahtera-Mu. Seluruh pergumulan hidup kami mohonkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang membimbing kami, supaya kami dapat menghadapi semua hal di tengah kehidupan kami. Dan juga Tuhanlah kiranya yang memberkati semua pekerjaan maupun usaha kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, marilah kita bersama-sama memohonkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Tuhan memberkati hidup kita. Salam sehat bagi kita semua. Horas.